sering ngomong bercandaan gitu, ini, ni, Aiwo. Jadi itu memang cita-cita saya gitu. Jadi sini saya mau terima kasih sama Kak Tony Tampir, konsumen, itu pelajaran yang nggak ada habis-habis. 10 tahun kemudian mereka punya pabrik di Indonesia. Itu visi saya. Halo, Rudi Haji Channel dimanapun Anda berada. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai seorang penyiar radio, juga seorang motivator, dan juga entrepreneur. Dan bahagia dapat bisa berbincang-bincang melalui Zoom ini. Ya, beliau adalah Kak Agung Sunarto. Kak Rudi, apa kabar? Baik. Apa kabar, Kak? Sehat. Bagaimana di Taiwan saat ini, Kak? Bulan Desember, jadi di Taiwan sekarang lagi musim dingin. Kebetulan pas kita lagi ngobrol-ngobrol ini, cuaca di Taipei, di Taiwan Utara tuh dingin. Dingin. Tadi pagi ada beberapa wilayah itu sampai 13 derajat gitu loh. Sudah lama kita berteman di Facebook ya, di media sosial. Iya, kita berteman, iya udah lama sekali. Tapi untuk ketemu itu susah sekali ya, karena waktunya. Iya. Iya, kalau zaman sekarang kayaknya mau ketemu online lebih gampang. Kalau ketemu offline tuh susahnya ampun deh. Kita mulai, Kak ya? Boleh, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Sudah berapa lama, Kak, di Taiwan? Dan kenapa bisa terdampar di Taiwan ini? Oke. Sebenarnya saya tuh terdampar, tapi didamparkan oleh orang tua itu tahun 1996. Itu 24 tahun yang lalu. Jadi waktu itu orang tua kan, kita karena memang ekonomi kita sebenarnya pas-pasan lah ya, pas-pasan. Cuman karena orang tua itu ayah saya tuh punya niat untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya itu ke luar negeri. Jadi itu dia nyimpan uang, terus udah gitu perlahan-lahan akhirnya tercapailah cita-citanya itu mendamparkan anaknya itu ke Taiwan gitu istilahnya. Jadi sebenarnya saya sama Taiwan tuh nggak ngeh sama sekali, bener nggak ngeh. Dalam pikiran saya itu kalau Taiwan itu nggak bedanya sama Jackie Chung, ya. Jadi kayak kungfu gitu loh. Jadi pikiran saya itu Taiwan itu kayak Hong Kong, ada mafianya lah. Terus kalau dulu kan ada film-film itu, nggak tahu anak zaman sekarang tahu nggak, zamannya kita itu tahun 70-an itu, kelahiran 70-an itu biasanya ada Dewa Judi, terus deh gitu ada film-film. Ya pokoknya bayangan saya tuh Taiwan tuh nggak bedanya sama Hong Kong gitu. Itu 24 tahun yang lalu. Jadi sebelum berangkat ke Taiwan tuh nggak tahu gitu apa gitu loh. Nah itu memang tujuan ayah saya tuh waktu itu nyekolahin saya tuh di sini. Ya, jadi habis SMA enggak sempat kuliah di Indonesia, langsung dikirim ke ini untuk sekolah gitu loh. Nah pada saat itu kita memang bahasa Mandarin saya jebot ya, itu nggak ngerti sama sekali satu kata bahasa Indonesia. Cuman ingat waktu itu di TV itu sering ngomong bercandaan gitu, ini, ni, Aiwo. Terus katanya nipu yao saya paksa gitu. Jadi artinya tuh kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, aku cinta kamu, kamu cinta saya, kamu nggak mau saya paksa gitu. Sampai segitunya ya. Gitu. Kemudian saya melihat kakak ini kan hampir tiap hari berjualan online nih, saya lihat nih. Jadi memasarkan produk Taiwan, kemudian kadang ada juga produk Korea gitu. Ini yang keren ini. Saya pernah sudah konsumen dari itu tuh. Jadi olahraga. Ya. Bagaimana ceritanya, Kak, kok bisa sampai ke bisnis online ini gitu dan booming gitu? Bisnis online. Iya. Jadi ceritanya gini, kira-kira kurang lebih 4 tahun 2016 kan waktu itu
memang saya sudah kepikiran memang ya mau mencoba terjun ke dunia usaha. Hanya background saya setelah lulus itu kebanyakan pelayanannya itu kerja saya itu di instansi sosial ya. Di sini adalah artinya instansi pemerintah gitu. Baik dari kantor dagang dan ekonomi Indonesia. Kalau di Taiwan itu kita nggak ada kan Kemlu, kita di bawah kantor perwakilan di Kementerian Perdagangan. Nah, itu tahun 2007 saya mulai kerja di KDI. Kemudian di tengah-tengah itu karena Kak Tony Tamsir ya waktu itu sebagai kepala seksi bahasa Indonesia itu ngundang saya nih, Ton mau ini nggak masuk ke sebagai penyiar nggak? Itu memang cita-cita saya waktu masih saya kecil gitu. Dulu tuh saya pecinta denger radio itu radio Prambors sama radio Sonora gitu. Jadi ini kalau misalnya ada followernya Kak Rudi mungkin tahu ya Sonora itu kita dulu waktu tahun 80-an 90-an tuh ada acaranya tuh AMKM, Anda minta kami memutar. Itu tiap hari sore saya pantengin itu. Dari jam 5 sampai jam 6. Jadi itu memang cita-cita saya gitu. Jadi sini saya mau terima kasih sama Kak Tony Tamsir waktu itu sebagai kepala seksi Indonesia itu ngajak saya nawarin gitu loh. Ya saya terima, saya terjun. Nah, saat itu mulailah saya terjun di bidang radio di penyiar. Setelah itu saya lihat kelihatannya tuh teman-teman kawan-kawan Indonesia di Taiwan waktu itu zamannya masih belum ada internet sampai mulai melek internet terus sekarang udah 4G sampai sekarang udah mau masuk di era 5G ini. Saya melihat kayaknya banyak sekali produk Taiwan itu yang bagus yang pertama. Kemudian karena pendengar saya tuh kebanyakan adalah wanita, jadi saya mikir ini kok mereka apa ya kulitnya kok kurang terawat gitu. Ternyata setelah saya tanya-tanya, saya lihat di pasaran, ternyata kawan-kawan itu kepingin punya kulit sehat, punya kulit bersih, terus kembali seperti masa-masa belia gitu. Tapi mereka nggak mampu untuk mengetahui bahasa Mandarin. Nah, disitulah saya melihat kayaknya nih perlu dibantu supaya kawan-kawan itu ngerti bahwa di Taiwan itu banyak sekali produk-produk skincare, kesehatan yang mutunya bagus. Nah, cuman ya karena kendala bahasa, nggak tahu belinya gimana, karena kan kalau kita ngomongin industri skincare itu kan setiap orang kulitnya beda-beda. Ada yang kulit kering, kulit berjerawat. Nah, disitulah saya mulai terjun ke dunia bisnis. Nah, jujur aja awal-awal mulai itu saya nggak ngerti. Saya banyak nggak ngerti. Sampai hari ini saya masih belajar sama sesepuh di sini orang-orang Taiwan, pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia. Saya juga baca buku. Saya suka gitu belajar sama orang-orang yang udah sukses gitu loh. Jadi melihat bagaimana mereka memulai usaha dan juga bagaimana mereka tuh bangkit dari tersandung ya batu halangan lah ya. Baik itu cari investor, cari produk, lalu berkomunikasi dengan konsumen itu pelajaran yang nggak ada habis-habisnya. Nah disitulah saya melihat bahwa terjun ke dunia usaha itu nggak gampang. Jadi di sini kalau boleh sedikit sharing, kalau mungkin kawan-kawannya Kak Rudi ini ada yang nanya, Kak saya mau usaha ya, jangan sembarangan ya, jangan sembarangan ngambil keputusan terjun ke dunia bisnis karena itu jalan yang bakal ada habisnya gitu loh. Kalau misalnya nggak jelas tujuan kita mau terjun ke dunia usaha ataupun juga berbisnis itu nggak jelas ya, visinya nggak jelas, mendingan jangan terjun ke dunia bisnis ya, mendingan tetap kerja aja gitu sih. Betul yang apa dikatakan kakak tadi, bisnis itu mental. Lagi ramai ya oke, mental kita ini lagi di atas ya. Kalau lagi sepi ya ini bagaimana caranya itu. Betul. Tapi saya ingin tahu rahasianya menjalin relasi ini kan kakak di toko-toko ini langsung dari gudangnya langsung dari ini bagaimana kakak menjalin relasi ini kepada distributor-distributor di Taiwan? Yang pertama sih ini sebenarnya bukan rahasia, mungkin saya bisa langsung sharing aja ya. Sebenarnya usaha ataupun juga bisa menjalankan bisnis ini sebenarnya cuma satu sih, bukan rahasia ya. Yaitu adalah kepercayaan sih. Ya, membangun sebuah kepercayaan karena kepercayaan itu bukan hanya kita kepada customer, tetapi kepada supplier, termasuk juga pada karyawan dan kepercayaan terhadap produk kita yang kita tawarkan gitu loh. Jadi kalau saya lihat selama 4 tahun ini, saya nggak bisa bilang saya jadi guru, saya hanya sharing pengalaman. Selama 4 tahun ini yang saya bangun adalah kepercayaan kepada
kepada customer, kepada klien, maksudnya di sini adalah seller gitu ya. Jadi yang saya bilang kepada mereka adalah masyarakat market Indonesia itu besar. Ya, semua orang tahu Indonesia adalah jumlah penduduknya itu populasi nomor 4 terbesar di dunia setelah China, US, India, berikutnya adalah Indonesia. Saya menyampaikan kepada mereka bahwa yuk, saya bilang ini kesempatan, peluang. Apalagi sekarang di era digitalisasi, di eranya sekarang periodenya keduanya Pak Jokowi, saya melihat Indonesia ini dibandingkan tahun 80-an, 90-an, ini luar biasa sekali. Jadi ini merupakan kesempatan emas yang bisa dipakai oleh pengusaha Taiwan dengan kondisi produk mereka bagus. Gitu. Jadi tidak semua produk skincare yang bicara dan ketemu dengan saya ini saya iyain, karena saya juga akan melihat bahwa ini produk sebetulnya untuk kontribusi buat konsumen ataupun juga masyarakat Indonesia baik atau enggak. Dalam hal ini mungkin skopnya lebih kecil, setidak-tidaknya kepada follower di Facebook Agung Taiwan itu dapat dipercaya atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan produknya itu ternyata tidak cocok dengan kulitnya orang Indonesia, mungkin saya akan bilang mungkin Anda bisa mencoba untuk mengembangkan lagi produk yang lebih cocok. Gitu. Ada beberapa yang saya tolak ya karena memang tidak cocok dengan kulitnya orang Indonesia gitu loh. Jadi kepercayaan saya rasa itu nomor 1 yang saya bangun baik kepada customer, kepada karyawan, juga kepada seller ataupun juga distributor. Gitu. Satu kunci kepercayaan, trust. Kemudian kita bicara sedikit politik Taiwan saat ini. Saat ini kan Taiwan membangun sebuah politik ini mengarah ke selatan. Dan ini tentunya sebuah tantangan bagi Taiwan ya untuk memperkenalkan Taiwan kepada dunia, khususnya kepada Indonesia. Bagaimana Kakak melihat pangsa pasar tadi yang disampaikan, pangsa pasar Taiwan yang diinginkan Taiwan gitu kepada Indonesia gitu produknya. Saya bicara dari Taiwan ke Indonesia ya karena ini memang skop saya. Tapi kalau dari Indonesia ke Taiwan masih belum. Tapi kita akan coba mungkin 21 kita akan mulai gitu. Saya bicara dulu soal dari Taiwan masuk ke Indonesia. Kita dulu waktu itu masih periode pertama Presiden Tsai Ing-wen ya. Beliau pada saat itu mengusung kebijakan New Southbound Policy, adalah kebijakan menuju ke selatan yang baru. Jadi sebetulnya kebijakan ini bukan suatu kebijakan yang baru ya, di tahun 90-an itu sudah ada sebetulnya, yaitu di saat itu Presiden Lee Teng-hui ya. Pada saat itu beliau sudah pernah menyinggung policy ini atau adalah policy menuju selatan. Ya, targetnya itu adalah Malaysia, Singapura, Filipina dan juga Indonesia terutama. Nah, termasuk juga Thailand. Jadi Asia Tenggara. Nah, di tahun kurang lebih 5-6 tahun yang lalu, begitu pada saat Presiden Tsai Ing-wen itu terpilih, lalu mengusung namanya New Southbound Policy. Nah, saat itu memang karena kita tahu ya, secara politik memang Taiwan itu saat ini dipimpin oleh partai CC, yaitu adalah DPP. Nah, memang hubungan antara partai DPP dengan partai komunis di Tiongkok atau di China ini memang sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Oleh karena memang tidak baik, terpaksa harus mengeluarkan sebuah paket pada saat itu kepada masyarakat untuk memilih adalah yuk kita sama-sama pindah ke jaluran. Jangan kita menaruh talur itu dalam satu keranjang. Ya. Jadi mulailah di situ. Nah, saya lihat bahwa Taiwan ini banyak sekali produk-produk bagus. Ya, banyak sekali produk-produk yang kekuatan lunaknya, baik itu secara software-nya ataupun juga produk-produk skincare-nya, produk-produk kesehatannya, itu bagus. Terutama sektor pelayanan mereka itu sangat tinggi sekali. Kalau kita lihat ya antara Singapura, ini pengalaman saya pribadi, Singapura, Hong Kong dan Taiwan ya, kita lihat dari 3 tempat ini ya. Korea saya belum pernah pergi, saya hanya bisa bicara 3 tempat ini. Saya melihat industri pelayanan, misalkan seperti F&B atau kuliner, terus dia gitu jasa, Taiwan ini luar biasa. Taiwan ini luar biasa. Mereka itu semangat untuk melayani, menomorsatukan konsumen itu luar biasa sekali dibandingkan Singapura dengan Hong Kong. Jadi saya melihat ya, Taiwan ini sebetulnya industri pelayanan mereka bagus, industri manufaktur mereka bagus. Tetapi kelemahannya di sini adalah karena Taiwan ini sejak dulu itu konsentrasi dengan yang namanya hubungan antar selat, hubungan antara Taiwan dengan China. Jadi selalu melulu bicara tentang bagaimana caranya untuk bisa mengekspansi bisnis, mengekspansi ideologi itu ke China. Ya, ideologisnya maksudnya adalah politik. Jadi itu yang terus dibicarakan selama berpuluh-puluh tahun.
Nah, begitu pada saat pemerintah ini dipimpin oleh DPP mau pindah ke selatan, pindah New Southbound Policy, mereka kebingungan. SDM-nya nggak ada. Informasi mengenai market di Asia Tenggara juga minim sekali. Jadi itu tantangan terberat bagi brand-brand Taiwan. Itulah yang sekarang saya sering bicarakan kepada kawan-kawan saya orang Taiwan. Saya bilang bahwa inilah kesempatannya, karena sekarang zaman digitalisasi, semuanya itu mudah didapatkan informasi, tetapi harus ada orang yang menjembatani. Nah, itu penting saya bilang. Jadi untuk masuk ke market Indonesia itu cuman yang paling penting adalah kepercayaan, hubungan yang baik dengan jembatan ini gitu loh. Karena kalau mereka masuk ke Indonesia dengan cara seperti dulu, ya siap-siap gagal aja. Karena sekarang ini persaingan di Indonesia itu bukan hanya antar brand Taiwan, tetapi brand-brand Korea, brand Jepang. Sekarang Pak Jokowi udah mulai di periode yang kedua ini menggalang meningkatkan kemampuan dari UMKM. Jadi persaingan itu akan makin berat di Indonesia, saya bilang. Tapi jangan usah khawatir, karena Indonesia saat ini ada beberapa industri, termasuk produksi skincare, memang teknologinya ada yang masih perlu diisi, gitu loh. Jadi saya melihat bahwa produk Taiwan masih punya kesempatan. Nah, tentu aja langkah berikutnya jangan hanya ngomongin ekspor, jangan hanya ngomongin e-commerce, tapi cobalah mulai melihat bahwa ada kemungkinan nggak untuk menginvestasi Indonesia. Itulah yang tujuan akhir saya, visi saya adalah untuk 5 tahun ke depan adalah membawa 5 brand skincare dari Taiwan ke Indonesia, dan pada 10 tahun kemudian mereka punya pabrik di Indonesia. Itu visi saya pada akhirnya.